Lagi lah kita dibodoh-bodohi oleh tayangan-tayangan media yang nggak mendidik gitu kan. Ini berarti penebusan dosa dulu deh. Iya gitu, janganlah gitu kan. Nah jadi kalau contohnya perlu dicontohin nggak? nggak usah. Program gua bagus semua. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa, bersama saya Bayu dan Rido yang ada di sini. Dan kali ini kita bersama Aisyah Gray dari PSI. Sehat sis? Kepanjangannya apa PSI? Apa? PSI masa nggak ada yang tahu? Apa tuh? Gimana berarti? Apa kurang sosialisasi apa gue lupa? Kalau pura-pura nggak tahu. Dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Yeay. Oke. Gini rasanya ya kalau jadi narsum Iya, ya. iya. Biasanya kan lo yang wawancara orang ya. Bener. Sekarang lo yang di interview. Gitu. Aisyah ini masuk pas memang berdiri pertama kali PSI. Enggak. Oh enggak ya? Gue itu masuk sekarang tahun berapa sih? 2 Oktober 2021 kalau nggak salah. Berarti kurang lebih udah tahun kedua. Berarti ketumnya masih Bagris lah ya? Udah enggak? Kayaknya udah giring. Udah giring ya. Oh. Berarti Udah giring giring awal-awal belum ya waktu itu? Ya giring-giring awal lah, giring-giring awal gitu. Terus waktu itu gue diajakin sama Karen yang udah duluan masuk PSI. Nah, pokoknya diajakin segala macam, enggak kok seru begini begitu. Nah dia di PSI kan ngurusin KSPPA tuh, pokoknya perlindungan anak dan perempuan gitu-gitu. Nah tadinya gua mau diajak ke situ buat bantuin dia di KSPPA. Nah setelah profil gua dimasukin, PSI merasa gua lebih cocok untuk handle isu pariwisata, gitu. Karena ya maksudnya mungkin melihat profil gue kayak lu udah keliling Indonesia gitu loh, kenapa lu bla 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 gitu. PSI tuh butuh sebenarnya orang yang di pariwisata, yang mengerti pariwisata dan lain-lain gitu. Terus gitu, terus akhirnya gue memutuskan untuk datang. Pertama gue datang ke DPP, kok gini sih kantor politik, gue bilang gitu kan. Kayak orang-orangnya tuh bukan orang-orang politik yang ada di memori gue selama ini gitu. Yang kaku atau mungkin apa terlalu pakem gitu. Iya, gue pikir kan datang-datang langsung pada orasi atau gimana gitu kan, bawa gitu kan. Iya enggak juga sih. Iya. Gitu. Ya ternyata gitu. Terus pas ketemu kayak kok santai banget gitu. Jadi ternyata panggilan bro dan sis tuh bukan sekedar panggilan so asik, tapi memang nggak ada gap banget gitu dari ketua umum sampai OB yang ada di situ, kayak nggak ada gapnya, kayak wah keren nih partai ini gitu. Terus kayak oke lah masuk, cuman gue awal masuk tuh gue masih bener begini nggak ya, terus ternyata lama-lama kayak wah emang lain sini partai gitu. Tapi sebelumnya melihat apa profilnya dulu nggak PSI itu partai anak muda bla 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 itu dulu? Ya udah sering dengar dari zaman dulu Samara sering masuk TV kan, gue juga udah sering lihat gitu. Emang oh keren sih keren, cuman kan gue pikir di dalamnya tetap orang tua gitu. Ternyata emang beneran anak muda gitu, atau orang-orang yang berjiwa muda. Gitu. Jadi awalnya gitu sih kenapa gue masuk PSI. Nah, lu kan di pariwisata, jabatan pertama apa tuh di situ? Waktu itu pertama gue direktur pariwisata. Pertama. Cuman akhirnya kan dilebur direktorat, ditiadakan, akhirnya masuknya di bidang. Gitu. Tapi gue tetap pariwisata bidangnya. Tapi nah, jadi wakil sekarang. Wasekjen bidang pariwisata. Wasekjen bidang pariwisata. Nah, kalau bicara dari itu kan lu berarti kan dianggap paham lah tentang pariwisata di partai lo kan, berarti kan gitu loh. Nah, kalau boleh sedikit ngobrolin sebenarnya apa sih target lo di secara kepartean dan terutama untuk menuju ke pariwisataan lo itu sebenarnya? Ya. Targetnya gue pengen menjadi gini. Kita kan sering keliling Indonesia. Ya kan? Ketemu sama dia juga waktu itu di Raja Ampat. Nih bukan di Jakarta, ya kan? Nah, jadi ya kita melihat bagaimana indahnya Indonesia, potensi luar biasa dan lain-lain. Cuman kadang-kadang kita berusaha untuk membantu mempromosikan pun kendalanya balik lagi kayak susah banget nyampe sana. Kalau nggak mahal banget. Kalau nggak
jalanannya jelek. Kalau nggak ini ada nih permasalahan-permasalahan yang mau nggak mau kalau misalkan lu mau itu jadi membaik, lu harus jadi bagian di dalam gitu kan istilahnya. Jadi terjun langsung lah ya. Iya, lo harus jadi bagian dari pemerintahan gitu kalau lo mau ini menjadi lebih baik gitu kan. Nah terus kayaknya kalau misalkan jadi orang yang komplain mulu, sampai mana, sampai mati juga nggak akan bikin sesuatu perubahan yang berarti gitu. Nah jadi kayaknya seru nih, gue selama ini jalan-jalan gitu kan menikmati Indonesia. Terus gue rencana sih di hari tua gue memberikan rasa terima kasih lah ke Indonesia. Apakah yang bisa gue bikin untuk pariwisata sih terutama gitu. Jadi kalau cita-cita gue di pariwisata Indonesia sih. Nah kalau arahan partai sendiri untuk pariwisata Indonesia apa sih sebenarnya? Arahannya gimana maksudnya? Jadi lo ngurusin pariwisata, goalnya adalah ini. Kayak misalnya merevisi undang-undang apa sih yang menjadi selama ini timpang di kepariwisataan kita, kayak gitu. Nah terus misalnya ada mekanisme yang menurut kalian mungkin kurang bagus lah dalam mengelola. Kayak gitu dibahas nggak sih? Waktu gue awal masuk tuh gue terkait tentang hal inilah. Kita banyak tukar pikiran dan lain-lain. Terus juga kayak mereka nanya-nanya, oke, kalau ada pertanyaan ini lu jawabnya gimana, untuk mencari tahu pola pikir gue tuh cocok nggak sama PSI gitu. Karena kan kita harus satu frame lah ya, satu frekuensi lah istilahnya gitu kan, karena kita memperjuangkan hal yang sama gitu. Ternyata kita punya satu frekuensi lah, punya satu pemikiran yang sama gitu. Jadi kalau dari omongan panjang lebar, kalau kita ngomongin pariwisata, kita kan nggak bisa cuman ngomong, oh pariwisata bahari, oh pariwisata makan-makan, oh pariwisata ngedatengin candi, nggak gitu. Tapi pariwisata tuh luas banget kan. Kayak lu bisa bisa berwisata religi, lu bisa wisata laut, bisa wisata gunung, makan, adat dan lain-lain. Nah, intinya adalah kita cuman pengen itu dipertahankan, yang menjadi identitas Indonesia. Jadi Indonesia tuh punya semua, tapi ya nggak usah berusaha disama-samain gitu, karena Indonesia tuh dari ujung sampai ujung tuh beda nih. Ya, punya karakter masing-masing. Iya, nah itu sebenarnya yang jadi goalsnya adalah untuk tetap mempertahankan itu dan juga pemerataan potensi-potensi wisata yang ada di Indonesia, karena sekarang kan masih cuman beberapa bagian doang nih gitu kan. Tapi sepengetahuan kita ini kan PSI belum ada kursi juga di DPR RI kan? Di Senayan ya, belum ada. Yang ada kan teman-teman di DPRD, kawan-kawan. Nah, cara menyuarakan aspirasi dari ya konstituennya PSI sendiri atau dari internal PSI sendiri seperti apa itu? Ya emang nggak kedengeran suara kita ya? Belum. Masa sih? Sampai sekarang. Masa sih suara PSI itu? Tahunya cuma ketum nyanyi-nyanyi aja udah. Gitu. Susah juga kan? Kita mau dengar dari sisi mana gitu. Sidang Senayan oke, kelihatan namanya. Cuma kan belum ada porsi, mungkin lewat mekanisme apa ini yang harus dibangun dari PSI sendiri? Kalau kita ngomongin PSI, partai kan organisasi. Nah di dalamnya tuh sebenarnya kita udah banyak tuh bidang-bidangnya. Ada yang bidang hukum, yang tadi aku udah sebut di awal juga ada KSPPA lah. Ada bidang ini, ada bidang itu. Nah kita hanya bisa bergerak sebatas organisasi untuk sekarang. Jadi kita bergerak bantu yang kita bisa bantu, kayak pendampingan hukum gratis lah. Kalau nggak ada kasus apa kita bantu lah. Jadi hanya bergerak sebatas organisasi aja. Itu loh sebenarnya harapannya nanti di tahun depan kita bisa masuk di Senayan supaya kita bisa terlibat langsung nih. Amin. Gitu. Moga-moga lah ya. Moga-moga. Ya tinggal kerja kerasnya kawan-kawan PSI kan. Keras banget. Ya paling tidak kan udah punya modal awal, banyak teman-teman PSI yang jadi di DPRD provinsi, kemudian kabupaten kan. Bisa nge-push lah. Iya. Kemarin itu kan sayang banget ya, kan gitu loh. Apanya yang sayang? Sayang banget kalau nggak ada keterwakilan yang Oh iya. Gitu loh. Padahal di beberapa daerah kan suara tertinggi kan gitu loh. Nah, cuma bener. Kita dapat kursi tapi calegnya nggak ada tuh, banyak banget. Kan lucu banget itu kan gitu loh. Nah, masalahnya, sekarang kita bicara kalau misalnya nih, apalagi kan lu bidangnya pariwisata, ada nggak sih otokritik buat menteri kita sekarang? So far gue ngerasa kalau pemerintahan sekarang dibanding yang dulu udah lebih bagus sih gini. Kayak dulu anggaran untuk pariwisata kan kayak misalkan 100 juta dibagi rata tuh satu Indonesia gitu kan. Kalau sekarang kan udah dibikin
Pos-posnya gitu. Pos-posnya. Jadi kayak ini yang mau kita dahulukan yang mana dulu nih gitu. Ada skala prioritas lah. Skala prioritas dulu gitu. Karena kalau lu kayak misalkan nih 100 juta lu bagi rata satu Indonesia nggak jadi apa-apa. Ya, betul. Ya nggak sih kayak ya lah nih duit buat apaan gitu kan. Tapi ketika lu anggarkan buat prioritasnya yang sini dulu, ini kebangun jadi tuh barang baru pindah lagi kemana-kemana. Dan menurut gue itu lebih efektif dibandingkan zaman dulu yang cuman kayak dibagi rata. Penting terserap gitu. Dinasnya kan kayak, tak dulu, nih duit segini, buat apaan ya? Kan jadinya kan gitu kan, megang-megang kepala gitu nih buat apaan. Kalau sekarang kan destinasi prioritas diadakan, jadi anggarannya memang lebih besar ke situ, tapi pasti jadi tuh barang. Jadi menurut gue udah lebih oke sih sekarang. Oke sekarang ya. Lebih tersistematis lah ya. Target-target apa program-program yang dilakukan pemerintah sekarang untuk wisata. Tapi kalian pernah nggak sih diajak ngobrol tentang, terutama kan Kementerian Pariwisata, terutama lu ya di bidang pariwisata, dilibatkan nggak sih? Enggak lah, dilibatkan sama kementerian? Enggak lah. Kayak misalnya buat ngobrol, buat apa, diskusi kayak gitu? Belum. Soalnya banyak, kalau misalnya terutama di pariwisata ya, masih banyak tanda tanya di kepala gua nih, gitu. Terutama kayak misalnya tadi bicara tentang wisata prioritas segala macam. Nah, uji materialnya tuh masih belum clear kalau buat gue ya. Kenapa harus ditentukan tempat ini? Kenapa harus 10 destinasi ini setiap tahunnya kan gitu. Dan ada beberapa destinasi yang tidak pernah berubah kan gitu. Nah, ini apakah memang perlu digenjot lagi atau ini hanya sekedar agenda politik kan gitu di beberapa daerah ini kan. Ini kan kalau menurut gua ini perlu dikaji lebih dalam gitu loh, biar nggak ada ketimpangan di beberapa daerah lain yang merasa lebih berpotensi daripada daerah-daerah tersebut kan. Itu sih PR-nya kalau Atau paling tidak mungkin apa teman-teman PSI yang di DPP kan belum ada keterwakilan di Senayan di DPR RI, akhirnya visi misinya pariwisata dari PSI itu lewat teman-teman yang udah terwakili di provinsi maupun daerah gitu loh. Jadi lokal lebih spesifik. Itu mungkin nggak maksudnya menyampaikan ini DPP punya visi misi seperti ini tentang pariwisata, coba diakomodir. Mungkin. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Gitu dan sejauh ini lumayan solid sih. PSI lumayan solid. Iya. Gitu. Jadi itu mungkin banget dilakukan. Nah, kalau bicara tentang anak muda sekarang PSI kan banyak. Diminum dulu ya. Iya, sok. Soalnya katanya enak nih. Masuk. Cheers. Nah, PSI kan identik dengan partainya anak muda kan gitu. Walaupun ada beberapa yang berumur lah gitu. Nah, cuma kan tidak Oh, yang kesini ada yang baru masuk yang berumur ya? Yang berumur ada gitu loh. Terutama ada kawan kita lah. Gitu. Tapi kan Kawannya banyak ya? tapi jiwanya mungkin muda mungkin kan gitu. Nah, cuma kalau bicara tentang anak muda, terus ke partisipasi dia dalam masyarakat, apa sih yang udah dijalankan sebenarnya terutama dari partai itu sendiri, terutama PSI, untuk nge-grab anak-anak muda di daerah, terutama kayak bagaimana mereka menyiapkan pembantu untuk UMKM, bagaimana, karena kan kalau kita bicara tentang pariwisata ini adalah satu lingkaran yang tidak terputus dari UMKM, dari apa segala macam kan, akan untuk suatu pariwisata yang kuat kan. Nah, kalau yang setahu lu, yang ini masih ngomongin pariwisata ya? Oke. Nah, apa sih yang udah dilakukan dari teman-teman di daerah, terutama kayak di apa namanya perwakilan-perwakilan di daerah yang udah berjalan, misalnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin apa yang dilakukan banyak gitu, tapi kita bukan yang tipe yang lo harus melakukan ini enggak, karena concern tiap teman-teman yang ada di daerah tuh beda-beda. Ada kayak misalkan ada yang concern, kayak misalkan di Bekasi tuh ada yang memang sebelum masuk PSI dia sudah concern dengan UMKM. Jadi kayak misalkan pembuat keripik pisang atau apa yang rumahan-rumahan gitu diambil sama dia, di brand apa segala macem, dimasuk-masukin, itu udah ada. Ya itu monggo tetap dijalankan gitu kan. Terus ada juga yang memang concernnya di dunia seni gitu kan. Nah, dia memang sudah bergerak di situ sebelum masuk partai, dan setelah masuk partai pun kita tetap memberikan ruang untuk dia tetap bisa bekerja sesuai dengan passion masing-masing gitu. Jadi kalau kita ngomongin passion nggak cuma pariwisata sih, bro. Boleh manggil bro nggak nih? Di daerahnya. Iya. Iya. Cuma kan gini, ketika kita bicara pada core pariwisata, tentunya kan akan bersinggungan dengan hal lain, karena kan seperti bilang ini benar. Suatu circle yang tidak boleh terputus kan. Gitu. Ketika ada putus di satu, misalnya di infrastruktur aja, selesai pariwisata. Terus ada dari sistem ekonomi UMKM-nya juga terputus, selesai itu pariwisata.
Kalau misalnya dari regulasinya juga agak bermasalah, selesai juga itu pariwisata kan gitu. Jadi karena ini adalah satu hal yang berbeda dengan proyek yang lain. Kita bicara proyek ya. Proyek lah, proyek pariwisata adalah proyek jangka panjang yang berkesinambungan, yang tidak boleh ada putusnya, dan selalu harus ada inovasinya kan gitu. Beda sama kita bicara kayak proyek jalan gitu. Jalan di aspal selesai. Nah, kenapa itu banyak diincar sama kepala daerah kan fresh money kan, cepat gitu kan. Nah, cuannya juga cepat kan. Nah, kalau pariwisata kenapa banyak yang tidak tersentuh di daerah kan karena cuannya lama. Baliknya ke masyarakat juga lama kan. Nah, investasi jangka panjang lah ya. Investasi jangka panjang yang kadang-kadang nih kalau menurut gua anak muda terutama kalau misalnya bisa di PSI untuk bisa mendobrak itu gitu. Nah, itu gue setuju tuh. Kenapa juga kayak ya intinya paling nggak kalau kita berpikir anak muda umurnya panjang lah ya kan gitu kan. Ada asisten lah ya. Iya, intinya yang nggak jelas gitu. Nah, itulah kenapa kita tuh pengen sebenarnya mendobrak sistem politik yang lama gitu kan. Kalau sistem politik yang lama, lu kalau cita-cita lu jadi anggota apa? Ya gue paling menjabat 1-2 periode 5-10 tahun. Gimana caranya gue kaya nih 10 tahun? Gitu kan. Tapi lu nggak mikirin masyarakat jangka panjangnya gitu kan. Jadi ya selama periode lu doang gitu. Nah, kita tuh pengen mendobrak bener-bener orang-orang yang pengen kerja nih. Gitu. Jadi orang-orang yang pengen kerja, lu kalau misalkan lu masuk politik cuman karena lu ingin memperkaya diri sendiri, salah partai, bro. Selain kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan niat kita di awal memang untuk kerja, kita pasti tidak akan masalah dengan proyek-proyek jangka panjang yang lu nggak langsung dapat duit lah, nggak apa segala macem. Kita nggak ada masalah karena ya gue kerja gue udah digaji, gitu. Ya udah selesai gitu. Gimana caranya ini bisa lebih maju misalkan daerahnya? Oke, daerahnya lebih maju, yang harus dilakukan ini. Yang ini sekitar 10 tahun, yang ini 20 tahun lagi baru tercapai. Oke, nggak apa-apa. Gue 1-2 periode, habis itu kan misalkan penggantinya gitu nitip sama adik kita, misalkan lu terusin ya proyek gue yang ini bla 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 kan bisa ngomong kayak gitu. Jadi ya sama seperti yang PSI pengen juga kan tetap ngawal proyek-proyek kayak Jokowi supaya tetap berjalan nih, jangan sampai putus ganti proyek lagi. Kapan beresnya bos gitu. Sedangkan paling lama kan lu 2 periode gitu. Sesuai dengan itu ya, baliho yang di mana-mana itu ya. Tegak lurus bersama Jokowi. Oke. Masuk. Kan lagi disindir juga sama partai PDIP. Orang mah ngomong partai sebelah disebut dia mah namanya. Cuek. Orang mah kan lagi disindir juga tuh sama partai sebelah. Ini disebut loh namanya loh. Nggak apa-apa, berita. Iya. Kan udah jadi berita umum gitu. Statementnya kan. Nah, terus kayak bicara anak muda lagi nih bahwa ini kita harus melihat realita bahwa kalau menurut gua PSI ini tebel banget salah sih. satu partai yang cukup apa ya menyasar ini ya tujuannya. Kalau ini pandang gue ya, pengen menyasar ke anak muda. Cuma kalau yang gue lihat dari realitanya bahwa tidak banyak juga anak muda yang mau untuk berpikiran politis, apalagi untuk masuk ke PSI juga kan gitu. Nah, anak muda sekarang yang terlalu apolitis seperti ini itu harus digimanain sih sebenarnya? Karena kan secara tidak sadar kebijakan politik akan mempengaruhi kehidupan mereka juga. Nah, kita makanya pengen ngasih tahu itu juga nih karena anak muda di luar sana. Kita ingin memberikan seperti harapan baru nih. Harapan baru, kita pengen membuat perubahan, makanya kan kita pilihan-pilihan buat anak muda lah. Iya, ngasih pilihan gitu. Terus juga politik itu dinamis. Dan kita bisa kok menjalankan politik dengan bersih gitu loh intinya. Karena kan kita menggalakkan banget tuh 2 nih, anti korupsi sama anti intoleransi. Betul. Sedangkan intoleransi di Indonesia kan kayak lagi SOS banget gitu kan. Lagi bahaya banget, lagi kacau gitu. Jadi itu yang pengen kita perjuangkan karena itu yang paling kritikal di Indonesia, 2 hal ini. Nih negara hancur bisa nih gara-gara 2 ini. Jadi kita cuman pengen ngasih tahu nih, kita datang bawa harapan baru dengan semangat baru, dengan semangat perubahan, kerja yang bersih. Ya kalau memang ternyata anak-anak muda atau masyarakat lainnya yang tidak muda pun udah muak dengan politik yang lama, ya ada PSI kok gitu sebagai pilihannya. Ntar dulu nih, ini harus diklarifikasi nih gitu loh. Ini antara semangat untuk melanjutkan atau semangat perubahan dipakai sebelah soalnya kan. Iya. Ya ini perubahan untuk anak muda ya. Cuman kan
demografi apa Gen Z ini kan besar. Persoalannya pola pikir yang mungkin di era-era Sis Aisyah ini berbeda dengan Gen Z sekarang. Artinya pasti butuh juga kerja keras untuk menjelaskan bahwa politik itu asik dan jangan apolitis deh. Tapi ini ada ruang yang bisa digunakan oleh teman-teman Gen Z sekarang yang kita tahu Gen Z itu udah nggak, pokoknya semau gua dah. Gua yang pengen gini ya gini, gua bullshit sama partai gitu. Tapi nggak juga sih, Gen Z itu kritis banget loh. Gen Z itu kritis dan sebagian kekurangan adab kadang-kadang. Kadang-kadang iya kadang-kadang memang. Ya namanya juga anak muda ya kan, namanya juga anak muda masih terlalu emosional kadang-kadang. Cuman yang gue lihat adalah kritis gitu loh. Kita nggak boleh berlindung bahwa namanya juga anak muda, jangan dong. Iya memang nggak boleh, cuman ya dengan emosi mereka gini, kalau kita ngomongin anak muda secara hormonal pun lagi nggak stabil bro. Jadi bukan pembenaran, secara hormonal pun di usia ABG itu lagi nggak stabil karena mereka lagi ada perubahan hormon yang luar biasa banget. Jadi memang that's why mereka lebih emosional, masalah kecil berasanya gede banget gitu karena itu udah dari biologi badannya begitu. Generasi galau. Ya, emosional karena disupport oleh hormonal gitu. Lu udah lupa ya? Lu udah lupa ya? Apa? Dulu jadi anak muda rasanya gimana udah lupa kali ya? Gue waktu muda sibuk demo. Jadi kan persoalannya kalau dulu oke, meskipun sisi hormonalnya cuman literasi, kemudian daya baca, kemudian zamannya itu banyak influencer yang benar-benar punya visi lah. Kalau Gen Z sekarang kan udah pengen shortcut aja, yang itu referensi literasi dan macam-macamnya mungkin ya berkurang, tapi sisi kedepannya dia pengen juga sesuatu hal yang baru gitu. Ya itu dia, nggak bisa disamaratakan ya, sih. Tantangan dari kawan-kawan PSI juga kan itu untuk di PSI sendiri kita banyak Gen Z yang udah bergabung gitu dan mereka tuh luar biasa banget sih. Bener-bener mengkritisi sesuatu permasalahan tuh dalam banget. Terus juga bagaimana untuk mencarikan solusinya itu justru yang kritis dan super banget untuk mencari solusi tuh Gen Z di PSI ini kayak keren banget sih mereka. Nah, ini berbicara soal kan tidak semua laki-laki ya kan. Tidak semua laki-laki nyanyi nih. Gen Z di PSI sisi perempuan atau gadis-gadis muda ini itu banyak nggak? Gen Z lumayan ya. Perempuan juga lumayan kok di PSI. Dan biasanya alasannya apa? Ketika harus bergabung dengan PSI untuk apakah ya kita memang kalau ini anti feminisme kayak apa? Alasannya apa? Banyak banget ya. Masing-masing punya alasannya masing-masing. Ya. Jadi kayak tiap orang tuh punya alasan yang berbeda, punya cita-cita yang berbeda, punya pemikiran dan concern yang berbeda. Jadi sebenarnya alasan untuk bergabung di PSI itu banyak banget gitu. Tapi kalian sepakat gak sih kalau misalnya kayak di Senayan gitu misalnya atau dimanapun di PRI 2 atau segala macam, wanita itu dikuotakan gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang khusus harus memenuhi kuota gitu. Karena kan yang kita takutkan adalah ketika itu dikuotakan, kuota harus terisi kan. Nah akhirnya dipaksakan, orang yang nggak siap akhirnya masuk gitu. Ya. Apakah nih kalau dari PSI menurut lo atau dari PSI sendiri, apakah lebih baik ini tetap dikuotakan seperti ini atau dibiarkan ya udah kita bertarung secara fair aja gitu, nggak usah bicara gender gitu. Harus ada kuota khusus gitu kan. Ya, gue ngerti. Maksud lo jangan fokus di kuantitas, pemenuhan, tapi kualitas gitu kan. Kalau kita ngomongin kuota gitu ya, kuota. Sebenarnya kan dasar Indonesia itu mengatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia punya hak yang sama di politik. Iya, betul. Iya kan? Betul. Mau cewek kek, mau cowok, mau umur berapapun, lu dari pekerjaan yang bawah sampai lu udah pengusaha kakap, lu mau berpolitik, semua punya hak yang sama. Intinya kan seperti itu gitu. Tapi ini kan ada kebijakan untuk menambah kuota perempuan gitu kan. Mungkin permintaan itu karena
ya sebenarnya kan kalau kita ngomongin negara, kasusnya kan banyak. Mungkin memang lebih banyak sentuhan wanita dibutuhkan gitu untuk sosial dan lain-lain gitu. Jadi makanya dituntut untuk bisa menambah kuota perempuan. Tapi gue nggak tahu kalau di partai lain. Tapi kalau di PSI sendiri sih, so far kita nggak yang terlalu muluk harus banyak perempuan gitu sih. Kita lihat-lihat juga lah perempuannya gimana, gitu. Iya. Gue kalau gue sih adalah tipikal orang yang gue sepakat dengan keterlibatan maksimal perempuan. Karena kan juga kalau misal dipikir mayoritas penduduk kita juga perempuan kan gitu loh. Nah, cuma ketika itu dipaksakan untuk menjadi kuota, nah ini yang gue agak bermasalah. Itu aja sih sebenarnya. Nah kalau pandangan di partai itu kayak gimana? Apakah mempermasalahkan ini atau tidak, atau ya sudah kita ikut aturan yang ada aja kan? Ikut aturan yang ada aja. Cuman sejauh ini kita tanpa memaksakan juga bisa kok Tetap memenuhi. ada verifikasi, validasi dari sisi Iya, kapabilitas tetap. dari perempuannya ya kan. Tetap. Kita juga kan waktu itu sempat daftar buka nih online. Siapapun yang mau gabung di PSI bisa gabung online. Tapi ya kita bahas satu-satu juga berkasnya, kita buka-buka. Akhirnya terpenuhi juga 30% itu ya. Terpenuhi. Nah, terus ini bicara tentang arahan partai kalian. Kalau yang di mana-mana tadi kan udah di-mention bahwa tegak lurus bersama Jokowi. Kenapa sih gitu? Harus terus tegak lurus bersama Jokowi, atau ini isyarat apa sebenarnya? Atau mengingatkan kepada paslon yang nanti akan bertemu bahwa ini Jokowi punya program bagus dan lo harus lanjutin gitu. Jangan lo tak-atik kan gitu. Tegak lurus bersama Jokowi karena gini, PS itu bener-bener respect banget sama kinerja Jokowi selama ini, gitu kan. Gue pribadi juga, gue pernah gue lupa ya, Papua mana atau Merauke atau gue lupa. Pas gue kesana itu, ya pokoknya ngobrol-ngobrol. Gue waktu itu belum di politik ya. Tapi waktu itu ngobrol-ngobrol apa segala macam gitu, terus tiba-tiba gue denger ada omongan kayak, baru ini kakak kita rasa kita punya presiden. Oke. Terus gue kan kayak, terus sebelumnya gitu kan, lu nggak ngerasa punya presiden gitu. Jadi baru ini mereka ngerasa punya presiden pada saat era Jokowi aja gitu loh. Kan yang pas kita dari Raja Ampat juga datang kan Pak Jokowi gitu. Jadi emang rajin banget ngedatengin rata gitu loh, nggak pilih-pilih gitu, nggak Java sentris atau apa, tapi yang lain pun diperhatikan gitu. Presiden mudah disentuh dengan rakyatnya lah ya, lebih deket lah. Rata, nggak pilih kasih gitu. Jadi bener-bener Indonesia Timur juga baru, istilahnya baru tahu, oh enak ya rasanya ya kalau diperhatiin sama presiden gitu. Kalau yang membuat gue respect sama Jokowi itu, karena gue denger langsung bener-bener pada saat gue, kalau nggak salah lagi di Merauke, itu mereka ngomong kayak gitu. Jadi menurut gue emang keren banget sih gitu kan. Terus juga gimana gue ngeliat kayak pas gue nggak sengaja ketemu di mana kota lain, dia udah jalan gitu, terus kayak suka tiba-tiba muter balik lagi kan. Lu jangan pencitraan doang, mentang-mentang gue mau lewat gitu, suka balik lagi yang kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener memastikan semua orang tuh kerja nggak cuman pencitraan mentang-mentang ada presiden. Kalau mentang bapak senang lah pokoknya. Iya, nggak mentang-mentang bapak senang gitu. Itu alasan pribadi gue ya. Nah, tapi selain itu juga kalau menurut PSI, kerja-kerja yang sudah dilakukan Jokowi itu luar biasa banget selama ini gitu kan. Terus kayak Indonesia bisa selamat dari krisis gitu kan, kayak negara lain aja udah mulai goyang nih, Indonesia enggak gitu kan. Terus juga bagaimana bisa menambah income. Ya terlihat dari pasca Covid lah sebenarnya. Benar gitu, pasca Covid Amerika aja goyang bos gitu kan, kayak kita masih enggak gitu. Ya kayak penjualan barang-barang mewah juga laris. Indonesia mau juga lagi menggurita. Mulai. Jadi kita tuh pengen tetap menjaga semangat Jokowi ini supaya tetap ada. Nah, program-program bagus, program-program jangka panjang yang masih harus dikawal tuh kita pengen kawal supaya ini tetap berlanjut nih gitu. Jadi yang disebut tegak lurus bersama Jokowi adalah kita pengen semangat Jokowi ini tetap ada ke depannya gitu. Terutama masalah IKN ya, jangan dirubah lagi gitu ya. Ya kan udah setengah jalan bos. Kayak itu bikin adonan satu nggak jadi, pindah lagi. Bikin adonan lagi kita. Gitu. Nah, terus kayak balik lagi kita bicara anak muda, terutama kan kayak lu kan juga udah bisa dibilang influencer lah ya.
Nah, Masa sih? Ya centang biru baru aja kan gitu, cuma ada oke lah kan gitu. Tapi at least gini, yang menurut gua yang penting banget di anak muda adalah bagaimana mensosialisasikan arahan sesuatu hal yang positif itu ke anak muda. Itu betapa susahnya minta ampun di era digital ini. Karena semuanya akan kalah dengan flexing, pargoy, dan Pargoy. kepolosan itu gitu loh. Iya. Apa namanya, kayak kemarin gue nongkrong adalah tipe cewek yang sekarang lagi menjadi favorit di tongkrongan itu adalah cewek yang agak sedikit lemot kan, karena kan banyak sekarang ini kan banyak influencer. Lu nongkrong di mana sih? Kan yang lemot-lemot kayak gitu. Gue nongkrong di mana aja. Oh iya. Tadi dulu nggak bisa dikotak-kotakan sama rata soalnya. Makanya kan gue bilang, gue bicara di tongkrongan itu. Oh iya, oke. Nah, cuma hal ini terlihat, gue konfirmasi lagi. Oh, namanya ini. Gue cross check dong. Ini orang ini siapa? Karena kan gue emang agak ansos juga gitu loh. Secara sosmed gitu. Gue cuma secara sosmed. Lucu aja. Ya. Nah, ternyata ini, orangnya kayak gini. Oh, ini ya sekarang yang menjadi favorit anak-anak muda kita sekarang gitu loh. Di tongkrongan lo? Enggak. Mungkin tongkrongan lain beda lagi. Gini. Jadi gue dengar dari tongkrongan itu, gue konfirmasi viewersnya dia, si orang yang disebut ini, dan pada akhirnya gue lihat komen-komennya seperti apa, terus gue komparasi dengan program-program bagus. Ini sangat timpang sekali gitu. Jadi dari viewersnya aja, misalnya kita ada anak muda bicara masalah program bangsa, itu mungkin hanya 10%-nya gitu loh dari viewersnya mereka. Nah, gimana sih kalau dari kacamata PSI sendiri atau dari kacamata lu untuk mengantisipasi hal ini gitu? Jadi kayak misalnya bagaimana, apakah kita harus merekrut mereka juga atau memberikan edukasi paling nggak lah. Edukasi ya, lu jangan kayak gini flex mulu kan gitu. Lu tangkap KPK lu ntar mak lu kan gitu kan, repot banget. Kalau misalkan kita udah banyak tuh kayak bikin konten kan, kita kan sosial media jalan banget gitu kan. Kita pernah bikin konten kok nyindir-nyindir daripada flexing mendingan ini gitu. Sampai dibilang partai baser sampai dibilang gitu. Jadi kalau misalkan sosial media jalan banget nih, yang Gen Z banyak menyoroti dan juga memotivasi generasi Gen Z di luar sana, terus juga yang lain menyoroti masalah apa. Jadi banyak banget isu yang kita angkat di sosial media. Nah, kalau misalkan ngomongin PSI, mungkin sosial media nomor 1 dibanding partai lain. Gitu kan. Iya. Jadi nggak cuma untuk promo PSI-nya, tapi juga isu yang kita soroti itu banyak banget. Jadi kita berusaha untuk menyentuh anak-anak muda itu dengan konten-konten yang memotivasi ya, yang juga memberikan edukasi lewat sosial media gitu. Jadi ya kita main di TikTok juga, kita main ini, dan yang muncul di depan kamera juga Gen Z yang kita punya gitu kan. Kan banyak tuh, kita ada Jera, Zebi tuh yang sering muncul. Lebih aktif untuk memonitor via sosmed. Karena dia sampai tracking banyak kasus-kasus Rafael, tracking. Oh, ternyata dia belum bayar pajak, belum apa gitu kan. Akhirnya kebuka gitu loh. Makanya netizen yang maha benar ini jadi muncul juga bagus untuk memonitoring pejabat-pejabat publik. Bagus, lanjutkan. Gitu loh. Akhirnya semua jadi analis itu. Analis. Tapi serius loh, kasus tuh cepet banget loh kalau misalkan ada netizen. Kayak top sih netizen Indonesia mah terbaik. Kan akhirnya kan. Kerja ya awalnya cuma. Makanya kan sekarang tuh yang ditakutin bukan lagi aparat, viral. Yang takutin netizen yang ditakutin. Yang takut itu viral, bukan aparat lagi gitu. Aparat mah ntar dulu, yang penting yang viral lah kan gitu. Emang. Nah terus bicara nih, sekarang kehidupan, misalnya lu sekarang di partai, kalau gue lihat kan tadi kita ngobrol bahwa kayaknya program-program di TV juga udah mulai berhenti ya, banyak berhenti sekarang, lu udah nggak host di beberapa TV lagi. Nah, apa sih yang berbeda gitu dengan kehidupan lu sebelum lu di partai dan sekarang lu menjadi di PSI ini sekarang ngurus partai lah? Masih sering jalan atau? Gua kasih tau yang samanya dulu ya. Serunya sama. Sama-sama seru, sama-sama menantang, sama-sama harus belajar, sama-sama hal baru. Itu yang samanya gitu. Cuman kalau yang bedanya adalah gue lebih banyak di belakang kamera sekarang. Kalau dulu gue di depan kamera, sekarang gue lebih banyak kerjaan gue justru di belakang kamera gitu kan. Meeting gitu kan, ina inu gitu, browsing hal baru segala macem. Tapi gue memang dasarnya itu suka belajar hal baru. Nah,
kayak misalkan dulu gue dari satu program ke program yang lain kan gue belajar lagi tuh, ya kan? Karena kan gue harus mendalami materi yang mau gue bawain juga gitu kan. Oke, ini tentang apa? Gue harus pelajarin. Ganti program lagi. Kan dunianya berbeda, dunia pertelevisian ini kan semua serba AC. Kalau di politik ketemu tempat kumuh, AC. kan beda. Jadi Wah, salah program nih. Mana ada program gue AC, bos? Gak ada. Dia dapat AC kalau jadi host doang di kan TV. politik harus Di tidak ruangan. Nah dulu, gue jadi host. Enggak, gue gak setuju. Nah, itu baru AC. Gue jadi host di TV aja, gue ketemu AC baru tahun lalu MotoGP itu doang. Yang lainnya nggak ada gue AC. Tuh lu tanya produser gue. Nggak ada gue ketemu AC. Jadi kan itu sesuatu yang ya tantangan sebagai politisi kan, artinya ya keadaan rakyat yang harus kita ketahuin. Iya, gorong-gorong, ketemu ke apa namanya gang-gang sempit, bahkan itu kehidupan masyarakat real kita gitu. Itu juga kehidupan saya sebelum di PSI. Jadi sebenarnya kalau itu nggak jauh beda. Kalau itu kayak misalkan gue turun kemana atau segala macem berhubungan dengan masyarakat dan lain-lain, itu sebenarnya nggak jauh beda karena pas gue di TV juga gue melakukan itu, tidur di rumah warga gitu. Kadang-kadang nih pesawatnya mahal nih, nggak ada budget buat hotel, kita numpang nginep di rumah warga ya, siap gitu kan. Gue tidur di tempat yang nggak ada air, nggak mandi lah tuh 3 hari, yang kayak emang udah kayak gitu. Maksudnya jadi pada saat gue masuk ke sini juga ya nggak usah pencitraan, emang kehidupan gue gitu sebelum di politik. Cuman memang gue jadi harus banyak belajar hal baru gitu. Gue kayak digempur mulu tiap hari, kayak ketemu ini, oke lo harus sekarang belajarin tentang ini, terus kayak diskusi terbuka tuh sering banget. Jadi untuk ya menyamakan lah ilmu, sharing ilmu. Nah yang gue suka PSI juga nggak pelit ilmu gitu loh. Kita tuh kadang-kadang kayak yang udah ngejabat atau yang udah apa suka datang, mereka sharing dan lain-lain, kita jadi oh gitu. Jadi kita nanya-nanya, ya memperkaya wawasan. Jadi tetap belajar hal baru sih, cuman lebih berat aja. Kalau dulu kan paling belajar oh tentang Raja Ampat nih, tentang ini, tentang ini nih, gini nih. Gue belajar kayak backgroundnya, sejarahnya, apa segala macam. Cuman sekarang lebih berat aja gitu. Lebih bicara tentang regulasi mungkin ya. Jadi dia sama Tengens beda-beda tipis lah, cuma Tengens nggak masuk partai itu aja. Ya kan sekarang apalagi masyarakat makin macam-macam suku budayanya kan, apalagi masyarakat bawah ini aneh-aneh. Gua pengennya gini, cuman kalau model presiden kita kan mau mendengar kan, oh kebutuhannya seperti ini. Nah kadang politisi ini kadang nggak sabar, ini masyarakat oh banyak maunya, banyak permintaan. Nah itu gimana cara mensiasati hal semacam itu? Nggak juga, ya kita tampung aja, kita tampung dulu aja, habis itu ya kita tentuin skala prioritas, terus kira-kira jalan keluarnya seperti apa gitu, yang mungkin dulu apa, kayak gitu. Cuman tampung sih tampung aja. Ya, kemudian oleh partai, kemudian sampaikan. Jadi biasanya pada saat kita meeting ketemu, masing-masing menyuarakan tuh permasalahannya yang ditemuin apa segala macam. Oke, kita cariin jalan keluarnya bareng-bareng gitu. Jadi ya lumayan agak hobi rapat sih kita, karena aktif banget itu kalau rapat, melek semua. Kita pernah dari siang gitu sampai jam 1 malam, itu pun sampai dibubarin, saking serunya. Kayak boleh nggak sih nih kita tidur, lanjutin besok aja lah gitu. Jadi biasa ya. seru banget gitu. Ya harusnya seperti itu, memikirkan rakyat ya kan. Rakyat aja kadang subuh-subuh udah masuk ke pasar ya kan. Masa politisi enggak harus memikirkan juga. Iya. Nah, coba gini. Nah, kalau nggak salah kan lo maju juga ya? Maju ke RI Dapil Jogja ya? Nah, kalau bicara tentang pemilihan segala macam, pasti kan ada sesuatu slogan yang pengen lo bawa kan gitu. Nah, sebenarnya ada apa sih di Jogja? Apa yang lo kritisi dari Jogja sebenarnya? Bukan mengkritisi sebenarnya, gue pengen melindungi. Nah, yang gue bilang sama lo, cita-cita gue kan, gue sebenarnya pengen jadi terlibat di bagian pemerintahan, bagian pariwisata. Cuman kalau tiba-tiba Indonesia kayaknya belum, perjalanan gue masih panjang. Makanya gue bilang kan kayaknya hari tua gue pengen memberikan apa yang gue bisa untuk Indonesia. Nah, cara belajar ya lo handle satu-satu aja dulu gitu. Makanya gue udah langsung ngomong di awal sama DPP, oke, gue maju, tapi gue komisi 10 ya, gue bilang gitu. Jangan lu tempatin gue di komisi lain, gue buta soalnya gitu. Jadi gue mau komisi 10 gitu. Dan kenapa gue pilih Jogja? Jogja punya semuanya. Pariwisata nomor 2 di Indonesia setelah Bali gitu kan. Jadi kayak iya punya semuanya, dan kayaknya
adem aja gitu di hati gue kalau Jogja tuh somehow kayak ada yang dikangenin gitu lah ya. mak dek aja gitu, ngerti nggak? Kalau main Jogja tuh kayak bukan mak dek gitu ya, Mak? Bukan. Berarti ini ya ada proses diskusi juga, kayak misalnya lo kayak lo tadi bilang bahwa kalaupun gue lolos gue harus di komisi 10 kan. Berarti kan bukan seperti apa kata, bukan asal lolos, enggak. Bukan kata kamu di sini ya siap kan gitu. Kenapa jadi Jawa logatnya? Karena kan kemarin yang viral itu kan orang Jawa kan gitu. Oh, ketum gue nggak medok, bos. Merdu banget suaranya ketum gue. Iya, enggak. Itu dia, kalau kita nggak ada perintah barbar gitu, nggak ada sih, suka-suka kita masing-masing gitu. Makanya gue dari awal gue udah ngomong, oke, tapi gue komisi 10 karena kalau tiba-tiba gue di komisi lain, tadi dulu nih gue buta banget gitu. Karena tujuan politik gue juga gue pengen di pariwisata. Kan gue juga ditanya, dan mungkin semua anggota juga ditanya, cita-cita politik lu apa? Cita-cita politik lo apa? Lu udah di jalan yang benar atau belum? Jadi di make sure bahwa kita sudah di jalan yang benar gitu, dan ini ya mungkin proses gue belajar gitu. Ya gue nggak ngomong megang Jogja itu gampang, enggak, ini pasti susah banget buat gue, apalagi megang satu Indonesia. Kayaknya gue belum nyampe situ levelnya, tapi gue pengen belajar memulai dari sesuatu, dan gue akan happy banget kalau gue mulai di Jogja. Kalaupun gue harus kampanye juga, aku udah gak senang hati kampanye di sana, aku suka Jogja gitu. Jadi ya itulah alasannya. Nah, terus untuk anak muda sekarang, bagaimana membuat mereka itu menjadi tertarik dengan politik? Karena kan terutama dari imbas apa yang terjadi di 2014, 2019, ya itu kan sangat-sangat kelihatan banget gitu loh. Semua jangan anak muda, semuanya terpecah kan gitu. Adanya politik identitas segala macam, toleransi kan, wah kenceng banget tuh. Iya. Karena kan membuat anak muda tarik diri gua politik lah. Dan regenerasi itu kan ada di anak muda kan. Kalau mereka sampai sekarang masih perubahan juga ada di anak muda. Iya. Nah, kayak gitu tuh apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Sebenarnya kita nggak bisa memaksakan ya. Kita nggak bisa memaksakan anak muda harus terlibat di politik, nggak bisa gitu loh. Karena itu bukan sesuatu hal yang bisa lu paksakan, apalagi politik, bos, gitu kan. Nah, jadi kita cuma bisa kayak memotivasi, terus juga mengingatkan kalau lu mau sesuatu itu berubah, lu nggak bisa cuman komplain doang, lu harus terlibat di perubahan itu gitu loh. Dan kita adalah kumpulan anak-anak muda yang udah pengen banget nih melakukan perubahan dan udah gerah banget gitu. Tapi kalau misalkan ada anak-anak lain yang nggak mau terlibat pun nggak ada masalah juga. Tapi paling enggak lu bisa memberikan impact paling enggak di lingkup sekitar lu dulu deh gitu. Jadi ya kita akan support kok dengan senang hati gitu. Maksudnya anak-anak muda di luar sana yang nggak mau terlibat di politik tapi punya ide-ide luar biasa gitu, kita akan dengan senang hati support gitu. Toh nggak harus masuk PSI juga, nggak ada masalah. Yang penting lu bermanfaat aja gitu. Tapi ya kalau trennya sekarang yang gue perhatiin sih makin banyak sih anak muda yang mulai concern ke politik. Kan kayak influencer ataupun Instagram Gen Z kan banyak juga tuh yang udah mulai mengkritisi pemerintah. Itu banyak banget loh. Dan itu isinya keren banget omongan-omongannya. Apa ya, dari Bandung atau mana itu udah pokoknya sampah di sungai apa di komunitas deh. Wah, itu apa? Gue follow tuh. Wah, keren banget itu anak muda. Iya. Jadi itu keren banget. Memiliki daerahnya harus berubah nih. Nah, itu kan nggak harus masuk partai gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya kalau melakukan perubahan banyak cara yang bisa dilakukan gitu. Cie, mikir pertanyaan ya? Enggak. Oh enggak, kira lagi mikir. Nah, tapi gini, kalau misalnya lo nanti dikasih misal oke lah, jadi gitu, komisi 10 oke gitu. Yang lakukan pertama kali itu yang menjadi target lo apa? Ya akan gue lakukan pertama kali yang menjadi target gue. Di pariwisataan, apa yang pengen lo? Gini, tapi boleh dibocorin nggak sih PSI mau pengen berapa kursi di Senayan sih? Dibocorin boleh nggak? Boleh aja. Berapa kursi targetannya? Target kita nggak muluk-muluk lah, cuman kalau bisa sih pengennya banyak, tapi ya kayak 20-an aja kita udah happy kok. Paling nggak di semua komisi ada lah ya. Ya, ada kok pasti. Tuh, kayak tiap kali ngumpul aja kan udah beda-beda nih bidangnya gitu. Tiba-tiba ada yang bidang agama lah, ada yang bidang hukum lah kalau ketemu gitu. Karena gini, itu tadi kan seperti yang gue bilang bahwa
mungkin kita hanya melihat beberapa pengkritisan-pengkritisan yang dilakukan oleh teman-teman PSI itu kebanyakan di masalah anggaran kan untuk sampai saat ini ya. Makanya kan kita bertanya nih program lain di lain itu sebenarnya apa sih kan gitu loh. Makanya nah bagaimana apa yang pengen, makanya ketika kalau misalnya emang lo lolos nih misalnya Komisi 10, apa sih yang mesti diberesin nih dari pariwisata kita gitu. Apa yang kurang dari misalnya dari menteri kita segala macam. Itu kan nobody perfect kan gitu. Apa yang harus tetap dimajukan, apa yang harus dihilangkan, dan mana yang harus dikritisi? Yang dikritisi tetap anggaran sih, karena kita sekarang belum di Senayan, tapi kan teman-teman yang udah menjabat sekarang juga kan terus kan detail banget tuh, buka satu-satu angkanya gitu kan, kita nemuin segala macem. Jadi pengennya sih kita semua kalau secara umum ya, yang di Senayan itu nantinya kita pengen ngawal banget nih budgeting gitu, bener-bener ke awal budgeting banget. Jangan sampai ada yang project-project nepotisme lah, kalau nggak apaan nih anggaran segini gue udah tahu nih misalkan habisnya cuma sekian kok tiba-tiba 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Itu pasti yang kita jagain. Kalau di Senayan kan kita budgeting gitu kan, terus juga revisi undang-undang yang kayak gitu-gitu sih nomor 1. Terus ya mungkin penyesuaian beberapa undang-undang yang bisa membuat daerah tersebut, pastinya Jogja atau yang lainnya ya, teman-teman yang lainnya pastinya bisa lebih bagus lagi, nggak terhambat oleh undang-undang kemajuan pariwisatanya gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita bicara tentang 3 calon, sekarang kan yang lebih ramai 3 calon. Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies nih, teman sebelah. Nah, di mata lu atau di mata partai, gimana sih pendapatnya antara 3 itu? Kalau partai, fokusnya adalah tembus Senayan. Karena kita juga belum bisa mengusung. Gitu. Jadi fokus kita adalah tembus di Senayan dulu, gitu kan. Pokoknya Senayan ada PSI mah, kelar tuh. Belum masuk aja udah kelar kita kan. Kita kritisinya gila banget gitu. Tapi untuk sekarang yang di provinsi udah berapa daerah itu yang banyak? Teman-teman PSI? Gue nggak hafal exactly-nya. Mungkin nanti bisa buka data tampilin di layar kali ya. Tapi so far sih galak-galak banget sih. Apalagi yang di Jakarta. Ya, iya banyak kursinya. Gitu iya, karena kursinya lumayan banyak waktu itu kita di Jakarta, dan PSI emang gede banget kan di Jakarta. Jadi tapi sekarang sih di daerah juga udah mulai marak nih gitu ya. Yang gue bilang tadi semua akan PSI pada waktunya gitu. Tapi udah diputuskan nggak sih kalian mau fokus siapa? Dan sebenarnya kita nggak memutuskan, ya itu dia yang balik lagi, kita tuh masih fokus untuk kita bisa tembus Senayan dulu. Kita pengen ngawal semoga proyek-proyek jangka panjang Pak Jokowi tetap berjalan, dan kalaupun nanti ada presiden berikutnya, presidennya harapan kita sih kayak Pak Jokowi atau lebih baik gitu. Nah, berarti kan yang diharapkan oleh PSI sendiri adalah yang bisa membawa program Jokowi jangka panjang tetap berjalan kan gitu loh. Iya, karena udah bagus banget. Nah, di antara 3 kan ini siapa kayak... kira-kira? Hah? Di antara 3 ini siapa kira-kira? Sampai analisa sekarang. Belum ya? Belum. Atau minimal nanya presiden aja kan ya, Ben? Nanya presiden aja. Karena kecepatan. Kita kan mesti lihat dulu wakilnya apa. Kerja kan nggak bisa kerja satu orang, bos. Gitu. Kita lihat dulu wakilnya seperti apa. Terus juga karena kan belum fix kan. Kalau lo tanya sekarang agak kecepatan sih. Ya paling nggak kita nggak terkaget-kaget seperti pas pencalonan capres dan cawapres kemarin gitu loh. 2019. Iya. Terkaget-kaget nongolnya siapa kan? Ya kita masih nunggu kalau presiden ya. Tapi kan kalau sekarang kita mulai ada rembuk rakyat tuh. PSI kan punya rembuk rakyat. Jadi ya, ke daerah-daerah itu. iya, kita pengennya sih kan Jakarta, terus kemarin Depok kita bikin kan. Nanti pengen bikin di daerah-daerah lain. Keren itu. Kita tuh pengen tahu masyarakat tuh harapannya punya pemimpin daerahnya tuh yang seperti apa sih dan siapa sih. Kita pengen bikin rembuk rakyat itu untuk menunjukkan demokrasi sebenarnya. Kayak kalau demokrasi kan ya nggak bisa cuma ada 2 nih, lu pilih yang mana kayak gitu kan. Jadi kalau bisa kan itu hasil rembukan masyarakat, harapan mereka akan perubahan di daerahnya gitu. Tapi bukan yang mendukung 3 periode kan? Bukan yang mendukung 3 periode kan? Enggak. Oh enggak kan? Kita ketum aja cuma 1 periode kok. Oh gitu? Oh, dan harus diganti lagi? Iya dong, kan demokrasi. Hah? Calonnya siapa?
Belum sampai 2000 berapa sih? Belum lah, masih beruntung. PAC aja dulu. Enggak, gini kan kita bicara tentang kepartean yang ada kan gitu. Jadi kadang-kadang itu kan di beberapa partai, terutama di partai-partai lama, itu kan bukan regenerasi sih, tapi penyiapan untuk Kader-kader lah ya. Kader-kadernya itu kan udah disiapkan. Jadi paling enggak kalau nggak ini nanti yang nanti kita nih kan gitu. Nah, mungkin PSI karena kalau dibilang adalah yang belum terlalu lama kan PSI, tapi gerakannya udah cukup bagus lah, cukup berisik lah kalau gue bilang ya, cukup berisik gitu. Lumayan berisik. Nah ini kan apakah ada seperti itu juga gitu loh, bahwa yang disiapkan siapa nih untuk nextnya? Kayak di partai lain kadang baru terpilih setahun 2 tahun itu kita mereka udah nyiapin untuk beberapa kadernya untuk mana? masih lama lah, masih belum tahu lah. Kan kita juga masih pengen lihat 2024 yang ngejabat siapa aja. Ada nggak sih autokritik buat Giring? Kritik buat Giring ada nggak? Kritik buat Giring, gue nggak berani kritik, gue tahu jadwalnya padat banget. Gue nggak berani kritik, gila sih jadwalnya jadi ketum gitu. Jadi ketum PSI itu gila sih, kayak gue liat kayak nggak ada hari libur ini parah gitu. Jadi iya makanya jadi gitu. Tapi so far gini, kalau gue kan di dalam ya, gue kenal langsung gitu ya. Gue kenal langsung kayak menurut gue keren sih tuh orang. Bener-bener down to earth banget gitu. Dan dia tuh tipe yang ngerangkul gitu, ngerti nggak? Kalau misalkan nih ada anggota PSI mana gitu yang ngeselin gitu kan. Nah, dia tuh kayak dirangkul, diajakin ngomong baik-baik apa segala macam itu. Jadi menurut gue, ya kan? iya jadi menurut gue kayak wah ini pemimpin yang bener yang kayak gini sih gitu. Jadi untuk kemampuan dia memimpin dan merangkul anggota PSI se-Indonesia tuh menurut gue keren banget gitu. Cuman Dan belum tak lihat gini ya, kalau di partai-partai yang established yang besar-besar dari partai sebelumnya itu belum ada pola komunikasi di kawan-kawan PSI untuk bersilaturahmi, keliling ketemu ngobrol bareng. Itu kayaknya belum ketemu sama siapa nih? Ya lintas partai. Oh lintas partai ada kok. Atau Mega lah gitu. Ya, namanya Giring ketemu siapa gitu. Ada Itu kok. soal level kalau gue ya walaupun arahnya ke sana gue paham, tapi itu soal leveling kalau gue. Iya. Ada lah ketemu partai lain. Kan banyak mungkin lu partai ingusan harusnya kan apa titik baliknya mengkomunikasikan silaturahmi. Ya kayak umpamanya AHY sama Mbak Puan Itu pesan buat tuh sebetulnya kan gitu. Wandi lu jadi ketua, lu bisa nggak melakukan apa yang jadi dilakukan di Giring sekarang gitu sebenarnya maksudnya gitu. Oh gitu. Ya, kan harusnya bersilaturahmi kemana ya. Kalau bisa ketuanya jangan gue deh, pusing jadi ketua. jangan yang lain aja. Nggak sanggup gue. Tapi ada kemungkinan nggak, maksudnya ini kan bukan apa ya, bukan sangat ini partai baru udah nggak direken semuanya. Cuman gimana cara menampilkan sebuah partai anak muda yang kita juga bisa bersilaturahmi, kita juga bisa berkomunikasi, berjejaring dengan partai lintas partai gitu. Diwujudkan bentuk apa kalau di teman-teman PSI? Sebenarnya komunikasi sebenarnya lintas partai ya kayak teman-teman ataupun senior-senior yang ada di PSI kan banyak teman di partai lain juga gitu. Dan hubungannya sih sejauh ini baik-baik aja gitu kan. Ya biasa kalau di politik kan kelihatannya di luar gimana, nggak tahu sebenarnya teman-teman dan lain-lain gitu. Sebenarnya masih menjalin hubungan yang memang udah kenal gitu kan. Kan kita juga banyak pendatang-pendatang dari partai lain juga kan gitu. Jadi mereka pun dengan partai sebelumnya masih baik-baik aja gitu. Khawatirnya mungkin ini partai tua, partai muda, kayaknya jadi gap nggak sesuai, nggak nyambung nih. Harusnya kan ini gimana mentransformasi yang tua ke muda, juga muda ngasih masukan ke yang tua kan gitu harusnya. Ya kita kan kasih masukan terus. Nah iya, maksudnya begitu. Ya kita kan kasih masukan terus sih, tapi lewat media biasanya. Jadi ya itu beauty contest biar ini. ya zaman era digital kan, komunikasi lewat digital lah gitu. Ngobrol lah langsung lah. Kita ketemu jadwalnya pada sibuk gitu, kita makan jadwal. Oke, jadi terus apa nih yang pengen lo sampaikan ke anak muda sekarang, bagaimana cara mereka berpartisipasi dan membangun bangsa, mau apolitis, mau dengan politik ataupun tidak? Pesan-pesan untuk anak muda ya.
Sejauh ini gue salut banget dengan anak muda sekarang gitu kan, yang emang kritis banget. Mereka tuh kreatifnya luar biasa, ya kan, kreatifnya luar biasa, dan bener-bener pengaruh mereka itu juga besar sekali gitu kan, di impactnya mereka tuh. Energik lah. Iya, dan pengaruh mereka tuh luar biasa sekali loh, gitu kan, konten-konten yang mereka bikin atau gerakan apapun itu, gitu kan, sekedar kayak Citayam Fashion Week aja kan, itu sebuah gerakan yang pengaruhnya luar biasa gitu. Nah, energi yang luar biasa dan juga pengaruh yang luar biasa ini, harapannya sih ke depannya ini digunakan untuk bisa memotivasi, juga memberikan contoh-contoh yang baik supaya lagi lah kita dibodoh-bodohi oleh tayangan-tayangan media yang nggak mendidik gitu kan. Ini berarti penebusan dosa dulu deh. Iya gitu, janganlah gitu kan. Nah jadi kalau contohnya perlu dicontohin nggak? Nggak usah. Program gue bagus semua. Program gue semuanya mendidik dan pasti memberikan. Itu kalau dia gue percaya. Saya gue tahu lah programnya dia apa aja. Program gue percaya ini. Semua program mendidik kalau gue. Gitu. Jadi ya kalau bisa diteruskan aja yang emang udah bagus. Terus ya harapan gue itu sih supaya lebih gerak lagi gitu, lebih gerak lagi, dan pasti membuat Indonesia tuh kayak jadi lebih berbobot gitu ke depannya. Itu gue pengen banget sih. Jadi harapan gue itu buat anak-anak muda di luar sana. 2045 kan, Indonesia emas gitu kan. Indonesia emas, dan gue merasa generasi muda bisa membawa Indonesia ke situ. Jadi tetap semangat semuanya. Ya, optimis ya. Optimis gue. Bisa. Mantap. Oke, thank you banget Aisyah. Diharapkan ini dari Partai Muda kerjanya juga lebih oke, harusnya dengan semangat yang lebih tinggi dalam membangun bangsa, dan semoga apapun yang dicita-citakan oleh diri lo, Amin. Lolos bisa ke Komisi 10, partai juga semoga makin besar. Amin. Jadi selalu kawan-kawan sukses di PSI selalu, juga, ya kan, lebih semangat lagi. tetap solid kawan-kawan. Tetap PSI. solid, dan Tetap kita kritis. ya, dan kritisi kita juga kalau kita salah. Ya. Dan semoga tidak meneruskan jejak partai-partai lama yang akhirnya menjadi rompi orange. Amin. Semoga tidak ada. Semoga nggak ada ya. Semoga tidak ada. Oke, sobat bangsa, terima kasih. Itu tadi obrolan kita bersama Wasekjen PSI Aisyah Gray, dan kita akan kembali di channel dan tayangan selanjutnya dengan tamu-tamu yang selalu menginspirasi untuk membangun bangsa ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe guys, komen, sebarin semuanya gitu dong. Enggak ya, nggak pakai gitu. Komen terserah, mau subscribe juga terserah. Bodoh gua mau. Sabodo di program. Keren. Oke, thumbnail. Gua belum minta thumbnail. Kita buktikan. Kita buktikan.